Baik, beberapa hal persiapan yang dilakukan oleh ibu dalam pemberian ASI kepada bayinya. Yang pertama adalah dianjurkan untuk memulai menyusui itu dalam kondisi perasaan santai dan bahagia. Jadi kita ketika ingin menyusui, usahakan kita dalam posisi rileks, tidak stres, dan selalu bahagia. Yang kedua, sejak hari pertama sebaiknya bayi diberikan ASI. Jadi waktu pertama kali bayi itu lahir, ya, bayi itu harus diberikan ASI. Ingat, pemberian susu botol itu sebagai selingan ASI dapat menyebabkan bayi malas menghisap payudara sehingga produksi ASI akan semakin terhambat. Ya. Yang ketiga, kita mulai menyusui selama 5 menit dengan satu payudara terlebih dahulu. Contohnya, ini saya contohkan adalah boneka. Jadi misalkan kita ingin menyusui bayi, ya, jadi payudara dulu yang pertama, misalkan di sebelah kiri terlebih dahulu untuk pemberian ASI-nya selama 5 menit, ya. Dan selanjutnya setelah 5 menit dapat bertambah lama dengan 1 atau 2 payudara tergantung dari produksi ASI-nya. Jadi setelah ini 5 menit baru kita pindahkan yang sebelah kanan, ya, untuk pemberian ASI-nya. Jadi supaya masing-masing payudara itu seimbang dalam proses bayi ketika menyusui. Jadi supaya seimbang di antara keduanya. Jadi produksi ASI-nya antara satu dan yang lain itu seimbang. Itu pun bergantung dari produksi ASI yang dihasilkan oleh ibu. Jadi kalau produksi ASI-nya sedikit, ya kurang lebih 5 menit, ya kita kalau sudah merasa tidak ada susu yang keluar, ya kita pindahkan. Tidak harus 5 menit. Jadi bergantung dengan produksi ASI yang dihasilkan oleh ibu. Yang keempat, pemberian ASI sebaiknya dilakukan sebanyak mungkin, ya. Tidak dianjurkan untuk membuat jadwal pemberian ASI. Setelah beberapa minggu bayi akan dapat mengatur jadwalnya sendiri. Jadi dalam pemberian ASI itu sebaiknya dilakukan sebanyak mungkin kepada bayi. Jadi bergantung bayi itu lapar atau tidaknya. Biasanya kalau bayi lapar itu ada indikasi seperti yang saya sebutkan tadi, ada indikasi dia mengemut jari tangannya. Yang kedua, kadang dia menangis. Jadi berikan ketika dia menangis, berikan ASI sampai dia berhenti menangis, sampai dia kenyang. Kalau dia sudah kenyang, dia akan berhenti dengan sendirinya dan akan tidur. Nah, ketika beberapa minggu kemudian nanti dia akan membuat jadwalnya sendiri secara otomatis sang bayi tersebut. Terus yang kelima, selama mendapat ASI tidak diperlukan tambahan vitamin dan mineral, kecuali untuk mineral 4 yang mungkin diperlukan. Jadi artinya dalam hal ini ketika ibu menyusui, jadi ibu tidak membutuhkan vitamin-vitamin yang lain untuk diberikan kepada bayi, entah itu terbentuk dari susu formula atau itu makanan yang biasa atau itu madu atau air mineral dan lain sebagainya. Jadi usahakan betul-betul ketika menyusui ASI di usia bayi 0-6 bulan itu ibu tidak memberikan sang bayi dengan tambahan vitamin ataupun mineral. Yang keenam, jadi setelah bayi itu diberikan ASI, maka bayi harus dibuat sendawa. Lakukan hal tersebut pada 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan hal tersebut tidak diperlukan lagi. Jadi artinya setelah bayi itu disusui dan kenyang, bikin bayi itu bersendawa. Artinya bersendawa itu untuk yang berfungsi sebagai supaya bayi itu tidak kembung atau masuk angin. Mengapa itu terjadi? Karena ketika bayi itu menyusui, kemungkinan besar ada gelembung-gelembung udara yang masuk ke dalam tubuh bayi ketika menghisap payudara. Jadi usahakan
sang bayi setelah diberikan ASI itu langsung disendawakan. Jadi bisa ditepuk-tepuk setelah diposisikan yang benar sang bayi, atau bisa seperti ini, atau seperti ini bisa sambil ditepuk-tepuk pelan-pelan ya, atau bisa berbaring seperti ini. Jadi usahakan posisi sang bayi senyaman mungkin dan tidak menangis. Lalu tepuk-tepuk itu untuk mengurangi kembung pada bayi ketika bayi telah menyusu. Mungkin itu beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh ibu dalam pemberian ASI kepada bayinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.